Kembali di kabar pagi pemirsa, Indonesia masih memasuki musim kemarau, namun sebagian wilayah mulai datang hujan. Hujan dengan intensitas deras sempat terjadi di Jabodetabek kemarin. Apa yang membuat hujan deras terjadi di tengah musim kemarau sementara titik panas terpantau terjadi di beberapa lahan gambut di Sumatera dan juga Kalimantan? Kita akan diskusikan hal ini bersama dengan Deputi Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi, Bung Ijul. Ya Pak, di Jabodetabek beberapa hari terakhir hujan deras Pak. Apakah kita ini sudah memasuki musim penghujan atau musim peralihan, bisa Anda jelaskan? Baik, saat ini tepatnya kita berada pada musim peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Namun untuk saat ini di bulan-bulan September ini masih menurut analisis ataupun prediksi dari BMKG itu masih kemarau ya. Kemudian kalau kita lihat kemarin sempat terjadi hujan. Kita BMKG pada tanggal 5 September yang lalu telah mengeluarkan semacam prospek perakiraan seminggu ke depan, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 12, bahwa pada masa itu diperkirakan akan terjadi hujan di wilayah Jabodetabek. Hal ini disebabkan karena aktifnya Madden-Julian Oscillation, di mana Madden-Julian Oscillation itu adalah suatu fenomena propagasi awan-awan hujan dari Samudra Hindia bergerak melalui wilayah barat Indonesia menuju wilayah timur. Dan pada waktu itu berada pada fase 4 di wilayah maritim kontinen. Dengan adanya aktivitas itu, OLR dan aktivitas gelombang ekuator Rossby juga aktif di wilayah bagian tengah dan selatan. Jadi sehingga di wilayah Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan dan sebagainya itu terjadi hujan. Kalau boleh saya sampaikan itu terjadi hujan cukup ya tanggal 9, kemudian tanggal 12, tanggal 11 itu terjadi hujan, Bung Izul. Terus kemudian di samping itu pada saat itu juga terjadi perlambatan angin yang terpantau di wilayah Sumatera Barat dan beberapa wilayah misalkan Papua Barat dan Papua Pegunungan. Nah, namun yang lebih dominan pada saat itu yang ini adalah adanya Madden-Julian Oscillation yang aktif di maritim kontinen atau fase 4. Itu yang, dan sekarang sudah posisi Madden-Julian Oscillation itu berada di Western Pacific ya, artinya di fase 6 sudah menuju ke timur itu, Bung Izul. Ya Pak, tadi Anda mengatakan ada dampak dari fenomena Madden-Julian Oscillation ini. Apakah setelah sudah melewati fenomena ini untuk daerah Jabodetabek ini akan kembali panas atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita lihat ya seperti tanggal 14, 15, 16 ini kan sudah mulai kembali ke sifat aslinya bahwa wilayah ini adalah wilayah hujan monsun di mana akan kembali masih kemarau ya. Mungkin nanti di pertengahan Oktober ataupun dasarian 2 itu mungkin akan ada terjadi peningkatan, mungkin sudah beberapa wilayah akan mengalami musim hujan. Kan musim hujan itu dihitung berdasarkan jumlah curah hujan yang jatuh berdasarkan dasariannya 50, 3 dasarian berturut-turut. Apabila dia lebih dari 50 mm per 3 dasarian, maka wilayah tersebut bisa disampaikan musim hujan mulai masuk. Nah, kemudian kalau kita lihat ini peralihan, Bung Izul, jadi masih kembali ke normalnya, mungkin akan walaupun tidak hujan, tapi paling tidak akan cerah berawan ataupun cerah. Baik. Tadi Anda mengatakan untuk prospek hujan ini akan terjadi di Jabodetabek itu 6 hingga 12 Pak ya. Ini artinya ini kan sudah memasuki udah tanggal 15, ini artinya untuk Jabodetabek ini sudah kembali normal kembali, tidak ada hujan deras begitu Pak ya? Betul. Pak, untuk daerah mana saja Pak? Kami juga Jadi kalau kita lihat kembali kan BMKG juga tanggal 6-12 sekarang mengeluarkan prospek yang baru, perakiraan cuaca untuk seminggu ke depan, yaitu yang dimulai tanggal 13. Itu sudah kami rilis di website BMKG dan sudah disebarkan bahwa Madden-Julian Oscillation itu sudah bergerak di fase 6 ya ke Pasifik. Kalau wilayah mana saja yang perlu
kita curigai hujan lebat itu akan masih dapat terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau ya, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan. Namun di Jawa sudah berkurang. Nah, di Jawa ini kemungkinan kalau kita lihat Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, kemungkinan potensi angin kencang, di mana angin kencang ini durasi kecepatannya melebihi dari 25 knot. Itu ini artinya Bung Izul yang bisa saya sampaikan. Berarti ini artinya fenomena ini bergerak ke arah Indonesia bagian utara begitu Pak ya? Nah, ini beberapa daerah kan Bagian mengalami utara dan timur. ya, wilayah utara dan juga timur. Ya, di beberapa daerah kan mengalami musim kering nih Pak, hingga warga ini sulit mendapatkan air. Apakah di wilayah-wilayah tersebut ini ada kemungkinan akan turun hujan, Pak? Khususnya kalau kita lihat berdasarkan data citra satelit Himawari, yaitu consecutive dry days atau hari-hari tanpa hujan ya, itu masih beberapa wilayah, misalkan di Jawa Timur ini bagian utara maupun bagian tengah itu masih mengalami kekeringannya. Kemudian juga Jawa Tengah bagian utara juga masih mengalami kekeringan. Dan kita lihat juga di Nusa Tenggara Timur juga masih mengalami kekeringan. Itu yang bisa kita sampaikan. Jadi masih sulit untuk turun hujan. Jadi itu hujan itu kita memprediksi saat ini kalau tidak meleset itu kira-kira di pertengahan Oktober ataupun di Dasarian 2. Itu Bung Izul yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Guswanto selaku Deputi Meteorologi atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi Pak.